Oke, di sini gue mau ngejelasin lagi tentang RB anomali ya, yang 1.1.1. Ini tambahan sebentar. Pertama kita buka dulu menjadi USD-nya. Oke, lalu kita attach RB yang lainnya. Oke, setelah itu kita pasang uh, indikatornya, tapi template-nya kita simpan dulu supaya kita nggak selalu attach ER ya. Jadi langsung pasang template. Set. Langsung ada anomali ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih. Ini mau versi 1.1 ya. Jadi bisa kalian pilih modelnya mana aja, contohnya model 6. Kalian kalau belum tahu bisa klik ini. Oke, dan udah terbuka, klik lagi. Nah, di sini contoh kita pakai model nomor 6. Oke, dan di sini ada neuron 1, 2, 3 ya. Klik oke. Kita tunggu sebentar. Nah, neuron 1, 2, 3 itu gue udah tulis di sini artinya apa ya? Yaitu jumlah neuron yang diperlukan untuk berpikir ya. Jadi gambarannya kayak begini. Jadi model masuk ke layer 1, layer 2, layer 3 baru prediksi. Nah, layer 1 ini anggap aja orang ya. Ketika ada signal muncul, apakah layer di neuron di sini mengatakan apa signal ini valid? Kalau valid, masuk ke layer 2, apakah ini valid? Kalau valid lagi, masuk ke layer 3, apakah ini valid? Kalau valid baru jadi prediksi dan jadi panah. Panah kayak gini nih. Nah, signal panah kayak gini. Jadi intinya jika semakin banyak layernya, ya, semakin banyak layernya, semakin banyak juga, semakin ke filter juga atau semakin jarang juga signalnya gitu. Nah, kalau misalnya masih belum paham tentang layer, kalian bisa searching aja di Google apa itu DNN ya, atau ML kayak begini di Google ya. Nah, kali ini gue mau fokus ke tiga ini fungsi ini nih. Oke. Nah, kan kalian kalau misalnya kayak begini kan dapat win rate 60%. Kalian nggak tahu tuh settingan mana yang terbaik ya untuk nyari settingan yang lebih baik dari settingan default ini. Nah, di sini baru gue tambahin tiga tombol ini yaitu optimisasi threshold, TPSL dan combo. Apa itu? Di sini udah gue jelasin. Di sini pinduan nih ya, di bawah ini klik aja. Nah, di sini udah gue jelasin. Fungsi threshold itu cuma optimisasi z-score, TPSL itu mengoptimisasi TP, SL, dan horizon. Ya, tapi kalau combo mengoptimisasi itu keduanya. Nah, jadi langsung aja gue saranin klik aja optimasi combo supaya dua-duanya dicariin settingan terbaik oleh sistem sendiri. Klik aja salah satunya, klik. Nah, kalau sudah ada kayak gini, berarti indikator sedang bekerja untuk mencari settingan terbaik. Tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu, ntar dia muncul. Nah, kalau ini, nah kalau udah ada sini, berarti udah selesai optimisasinya. Kita ikutin aja saran dia. Target TP, nih ya, kita buka chat baru supaya membandingkan sebelum dan sesudah settingan optimisasi. Di yang kiri sebelum ya, kalau yang kanan sesudah nih ya, kita pasang. Nah, sini settingnya sama pakai model 6. Nah, nah di sini lihat rekomendasi base setting. Targetnya 20, SL-nya 20, waktu 10 bars ya, dan threshold-nya 2,7. Di sini dua-duanya kita rubah 2,7. Nah, kita lihat klik OK, kita lihat apakah lebih baik dari ini sebelum dan dari sebelum optimisasi. Win rate-nya 60% ya. Kita lihat, kita tunggu. Dan ya, setelah dioptimisasi, win rate-nya
meningkat 10%, itu 71%. Meskipun memang jumlah signalnya memang berkurang ya, tapi winnernya sampai 71%. Dan konsekuensi lossnya dari 5 ke 1. Jadi setelah optimisasi diharapkan returnnya lebih baik gitu ya. Nah, tapi ada beberapa kasus terkadang optimisasi itu tidak menghasilkan hal yang baik karena mungkin bentuk marketnya itu lagi jelek gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah optimisasi dan hasilnya tetap jelek, kalian bisa merubah modelnya atau merubah bagian neuronnya ya, atau bagian 0,95. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau misalnya TPSL horizon dan traceable bisa dioptimisasi, kenapa yang lainnya enggak? Nah, itu masalah komputasi MPL-nya ya. Kalau misalnya bagian neuron sama bagian model dan train limitnya gue optimisasi, itu bisa crash terminalnya. Bisa crash MetaTrader-nya ya. Itu udah gue coba dan selalu crash. Jadi yang bisa dioptimisasi hanya bagian target TP, target SL, horizon, dan threshold. Nah, itu yang bisa dioptimisasi. Yang lainnya kalau dioptimisasi malah crash, oke? Karena komputasi MPL yang nggak memungkinkan, oke? Jadi, kalau misalnya mau cari setting yang terbaik, tinggal klik Optimus Combo. Dia akan mengoptimisasi bagian TP, SL, dan threshold-nya. Setelah itu sampai keluar pesan ini, lalu ikuti settingan yang telah direkomendasikan ya. 20-20, 10, 2,7. Nah, kalau misalnya sudah dioptimisasi juga belum ketemu sinyal yang bagus atau hasil yang bagus, kalian bisa merubah model atau merubah periode atau bagian lain yang nggak bisa dioptimisasi ya. Kayak misalnya neuron atau trend limit. Nah, oke, itu ya. Nah, untuk sentuhan terakhir, kalau misalnya udah ketemu nih, ini bagian ini bagus nih. Bagian ini bagus, kalian save ya. Save settingannya misalnya my set. Oke. Nah, setelah itu nih ya, klik ke file, ke open data folder, terus klik ini ke bagian common ya, ke bagian common, ke file. Nah, di sini ada reboot neural. Nah, ini bagian otak yang udah dilatih ya. Jadi jangan salah sangka juga kalian. Neuron ini kan dimana sistem melatih otak mereka dari pelajaran yang udah diinput. Nah, otak-otaknya itu disimpan di bagian neural ini. Nah, masalahnya kadang ini terlalu banyak ya, meskipun nggak terlalu besar. Nah, jadi langkah lebih baiknya dihapus aja semuanya, ya. Tuh, kita hapus semuanya. Oke, kalau udah dihapus gak apa-apa, cuma dua doang biasa, tapi biasanya udah nyampe ribuan ya. Kalau sebesarnya udah nyampe ribuan, udah hapus aja. Nah, kalau udah dihapus, baru kita kalau mau pasang lagi tinggal load settingan barusan, settingan yang udah di save, udah tinggal klik oke, udah gitu aja ya. Mungkin segitu aja, cukup sekian dari gua, terima kasih.